Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam, halo Bu Lita. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Indah? Alhamdulillah Bu Lita, meskipun kemarin sampai rumah itu jam 6 kayaknya ya, habis jam 6 jenguk anak saya, habis itu, ngerjain PR, ngelonin mereka. Di rumah cuman kira-kira berapa jam? Tidur 5 jam, habis itu berangkat lagi. Iya Bu Iya. Indah, walaupun banyak kegiatan kita di Iya. aktivitas kita, tapi tidak membuat kita untuk tetap bersemangat hari ini ya Bu Indah ya. Iya, alhamdulillah Bu Iya Lita. Bu Lita juga iya. sehat? Sehat, terima Oh kasih Bu ya. Indah, hari ini sudah sehat walaupun batuk, dan pilek Iya, sedikit-sedikit suaranya heeh. serak-serak ini ya Bu Indah, iya. Iya Bu Lita ya. Iya, Bu Indah, hari ini, kita mau ngobrol apa ini pagi hari ini nih Bu Indah? Bu Lita, sebenarnya saya ingin curhat-curhat nih Bu Lita. Pusing saya kemarin tuh loh di 7C seperti biasa, anak-anaknya ya Allah hiperaktif banget ketika saya ngobrol, ketika saya ngasih instruksi, mereka malah ngobrol. Saya lagi bilang, "Please, sudah," langsung ngomong kayak gitu, nyela dan lain sebagainya. Kemudian ada yang nggak bisa diem gitu. Mereka kan sukanya, apa, kegiatan, di luar begitu kan, nggak begitu suka dikekang di kelas begitu. Mhm. Oh iya Bu Indah. Oh, obrolan kita pagi hari ini tuh bahwa, Bu Indah itu punya, permasalahan di kelas Bu Indah ya? Tadi di kelas berapa Bu Indah? Di kelas 7C, jadi, kita mau ngobrolin solusinya supaya kelas 7C itu tetap bisa kalem lah ya, meskipun berada di kelas, tidak harus di luar kelas. Oh iya Bu Indah. Mhm. Untuk kelas Bu Indah yang 7C, anaknya yang super aktif ya, dalam mengikuti pembelajaran Bu Indah yang super aktif dan, obrolan kita pagi hari ini adalah untuk mencari solusinya supaya bagaimana anak-anak itu tidak hiperaktif seperti itu ya Bu Indah? Iya Bu Rita ya, heeh, gitu deh. Iya. Coba ceritakan Bu Indah, apa yang Bu Indah rasakan saat ini coba dari, anak-anak kok tidak, hiperaktif di dalam pembelajarannya, bagaimana? Coba, Mhm. ceritakan Bu Indah. Yang saya rasakan itu ya di kelas itu kalau seperti kelas-kelas lain, ya saya memakai berbagai macam pendekatan ya Bu ya, ada pendekatan teknologi, saya ajak ke labcom, berbagai macam kuis, melihat video, itu mereka antusias. Tetapi ketika di kelas, saya ingin sesekali kan kita kan labcom itu kan penjadwalan ya antar guru ya. Jadi kalau labcom-nya udah dipakai kan harusnya di kelas begitu ya. Ya akhirnya mereka geger mau ke labcom gitu, kemudian atau mau ke luar kelas gitu. Padahal kalau di luar kelas, saya me-manage mereka tuh susah karena banyak geraknya begitu. Jadi nggak susah gitu malah pusing saya nanti dan Oh, capek begitu kan. Kan ngajarnya kan nggak cuma kelas itu saja. Ya yang saya rasakan ya kadang-kadang habis keluar dari kelas itu ya pusing, kadang-kadang agak stressful begitu. Ya. oh iya Bu Indah, tadi, Bu Indah sudah ceritakan di dalam kelasnya itu, pengennya padahal Bu Indah sudah menonton video seperti itu ya dan Mhm. pembelajarannya juga sudah di, luar kelas anak-anak, berarti anak-anak ini suka suka di luar kelas atau seperti apa ini Bu Indah? Anak-anak sebenarnya ya karena mereka lebih ke kinestetik mungkin ya, mereka lebih suka bergerak yang luang gitu ya. Kelasnya kan mungkin, space-nya kurang lebar begitu, mereka inginnya di luar, bebas bergerak, diberikan kegiatan-kegiatan yang bergerak, nggak hanya ceramah, nggak hanya nulis begitu. Atau mungkin di labcom mereka bisa mengeksplor, berbagai macam kuis, melihat gambarnya langsung. Jadi mereka senang sesuatu yang real gitu, yang nyata-nyata gitu, nggak suka yang mendengar-mendengar ceramah gitu. Oh, Mhm. oh iya seperti itu ya Bu Indah, tadi yang sudah diobrolkan, ceritakan, bahwa anak itu ada yang anak, kinestetik seperti itu ya, gaya belajarnya tadi, pengennya yang di luar, yang kurang kurang fokus ya, kurang fokus di dalam mengikuti pembelajaran ya, seperti itu ya Bu Indah? Tadi Bu Indah juga, sudah, mengatakan di dalam pembelajarannya juga di dalam kelas ada anak yang kinestetik gitu seperti itu lebih suka yang di luar. Apakah itu berlangsung setiap hari Bu Indah? Sepertinya iya ya, Bu, ya, soalnya kan guru-guru lain kalau udah habis ngajar mereka tuh, pusing, lagi habis di 7C, aku bukan anak yang 7C itu kesel begitu rasanya. Iya Bu Indah, berarti
guru-guru yang lain juga merasa pusing kalau masuk di 7C ya karena saking Iya. hiperaktifnya seperti itu ya Bu Iya. Indah. Iya. Bagaimana apa yang sudah Bu Indah rencanakan di dalam pembelajaran itu biar anak-anak itu sudah tidak hiperaktif lagi Bu Indah? Apa sudah ada yang dilakukan Bu Indah selama ini? Ya, saya juga mencoba mencari variasi pembelajaran ya Bu ya akhirnya. Kemudian kalau mereka memang tipenya seperti itu nggak bisa diem, ya saya mencari kegiatan-kegiatan yang, membuat mereka itu juga semangat, memperhatikan. Sebenarnya hanya memperhatikan, tapi setelah bosen gitu ya. Kemudian jika ada yang menyela ngomongan saya akan diem saja, tidak usah berteriak atau marah-marah, tapi saya diem. Kemudian sudah selesai ngomongnya, mungkin saya akan seperti itu Bu Lita, karena akan menghabiskan tenaga kalau saya kebanyakan, menyela mereka, "Sudah diem gitu, saya capek." Paling kalau mereka ngomong saya diem. Kemudian variasi pembelajaran ya yang lebih menarik aja supaya mereka antusias begitu aja Bu Lita, dan banyak-banyak sharing sama guru-guru yang lain. Oh iya Bu Indah, tadi Bu Indah sudah katakan untuk memvariasi di dalam pembelajaran ya, supaya anak-anak juga tidak hiperaktif atau anak-anak tidak ribut seperti itu untuk mengikuti pembelajaran ya Bu Indah. Dari skala 1 sampai skala 10 ini, di mana posisi Bu Indah sekarang mencapai tujuan itu supaya anak-anak itu tidak ribut lagi atau hiperaktif Bu Indah? Kalau sekarang sih kalau saya lihat skala 6 ya, 6. Iya. Iya Bu Ida, skala 6 ya. Bagaimana caranya untuk apakah ada hambatan atau gangguan lagi untuk kedepannya skalanya mau berapa ini Bu Indah? Kalau saya sih skalanya pengennya ya 9 lah ya, nyaman gitu kan, nggak begitu yang mengeluarkan banyak tenaga yang negatif gitu, mereka enjoy gitu, Bu. Oh iya Bu Indah, luar Iya. biasa sekali ya dari 6, angka 6 sampai angka yang ke 9. 9 ya, Iya. luar biasa harus ekstra ya, harus Iya, pencapaiannya sungguh ekstra ya, harus heeh. apa rencana Ibu untuk kedepannya dalam mencapai tujuan ini Bu Indah? Supaya Iya, anak-anak rencana tidak saya lagi. iya. Ya mau minta refleksi ke mereka deh, mereka sebenarnya ingin pembelajarannya kayak apa, kemudian setelah itu apa yang membuat mereka, sering heboh sendiri di kelas padahal ustadzah sedang ngomong, kemudian komitmen ke depannya bagaimana anak-anak, biar saya mungkin ya metode pembelajarannya saya variasikan yang mereka sukai, kemudian saya akan banyak-banyak sharing kepada guru-guru yang lain, gitu. Iya. Iya Bu Indah, luar biasa sekali ya Bu Indah untuk rencana kedepannya Bu Indah mau variasi kegiatan pembelajarannya juga. Iya, untuk supaya anak-anak itu lebih lagi bersemangat, tidak mengganggu temannya. Tadi apa membutuhkan strategi-strategi yang lebih lagi Bu Indah? Tadi yang seperti yang sudah dikatakan tadi, ada strategi lagi? Ya kalau pengalamannya Bu Dita gimana kalau menghadapi anak kayak gitu? Iya, terima kasih Bu Indah. Kalau pengalaman saya untuk ada juga di dalam kelas saya itu anak yang kurang fokus atau anak itu hiperaktif sekali di kelas 5 itu ada. Kalau saya itu seperti sesuai dengan kebutuhan anaknya itu. Emang anaknya kan kinestetik ya, seperti ini. Iya. Jadi kalau misalnya ada pembelajaran yang pembelajaran menulis atau apa karena dia juga tidak mau, saya berikan untuk yang untuk aktivitas yang lain, untuk yang kinestetik atau geraknya seperti itu Bu Indah. Itu Oh iya. pengalaman saya Bu Indah ya di kelas untuk menangani masalah anak yang super aktif atau hiperaktif itu Bu Indah. Wah, ya sepertinya cocok sekali ya diterapkan mungkin ya di kelas saya nanti ya. Mudah-mudahan deh itu bisa saya ambil deh, Bu. Iya Bu Indah, ya. Coba Bu Indah komitmennya ya tadi yang sudah dibicarakan sudah saya simpulkan bahwa pembelajaran Bu Indah juga sebenarnya sudah menarik Bu Indah, sudah ya sudah ada pembelajaran yang
di dalam kelas, juga ada yang di luar kelas seperti itu ya Bu Indah ya. Bagaimana variasi kegiatannya juga luar biasa yang mau Bu Indah capai ke depannya. Nah sekarang komitmennya Bu Indah supaya komitmen ke depannya itu bagaimana kamu diterapkan Bu Indah agar anak-anak itu tetap fokus, tidak hiperaktif, lebih semangat lagi Bu Indah. Komitmen saya ke depan, saya akan berusaha sebaik-baiknya untuk mindfulness di kelas, melayani mereka. Jika memang itu keunikan mereka, ya sudah saya terima itu. Saya sebagai guru berarti tugasnya adalah mengeksplor pengajaran saya supaya lebih menarik, kemudian mengetahui kebutuhan mereka, kemudian saya juga akan heart to heart, dari hati ke hati, sebenarnya mereka minta apa, komitmen mereka apa, gitu. Dan saya juga akan sering sharing sama ustadz lain dan juga mungkin konseling sama teman-teman BK supaya dikasih solusi penanganan anak seperti itu. Iya Bu Indah, terima kasih Bu Indah, luar biasa sekali komitmennya untuk kedepannya ya. Luar biasa ada untuk kebutuhan siswanya tadi ya, untuk bisa bervariasi kegiatannya juga. Wah sangat bagus sekali ya Bu Indah. Untuk membantu ini siapa saja yang berperan di dalam yang bisa membantu Bu Indah untuk mengatasi ini Bu Indah? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan meminta bantuan rekan sejawat, kemudian teman-teman bimbingan konseling, kemudian saya juga akan banyak-banyak konsultasi dengan teman-teman lain di komunitas saya. Banyak sekali komunitas saya yang ikuti, jadi mungkin saya bisa sharing sama mereka. Gitu, ya luar biasa Bu Indah, tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri ya Bu Indah, harus ada kolaborasi juga dengan teman sejawat, kita bisa sharing seperti itu ya Bu Indah. Iya. Ya terima kasih Bu Indah, tadi sudah disampaikan komitmennya juga, tadi disampaikan kerjasamanya dengan orang lain, kita membutuhkan ya kerjasama dari orang lain, bagus sekali Bu Indah, semoga apa yang direncanakan Bu Indah ke depannya itu bisa tercapai, bisa terlaksana dan juga menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi ya Bu Indah ya. Ya amin Bu Rita, terima kasih loh ya udah ngasih kesempatan waktu loh ya Bu Rita di sela-sela kesibukannya. Ya, sama-sama Bu Indah. Terima kasih Bu Indah untuk waktunya juga sudah mau berbagi, bercerita dengan saya ya untuk berbagi pengalaman atau permasalahan yang mau disampaikan. Terima kasih juga Bu Indah ya. Iya. Terima kasih Bu Indah. Iya, sama-sama. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.